Oke guys, kali ini kita belajar soal pertidaksamaan. Nah, di sini aku akan ngasih tahu cara cepat gitu ya untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan tanpa kalian menggunakan rumus dari pertidaksamaan, kemudian kayak kuadratin atau kemudian cari garis bilangan dan seterusnya. Jadi di sini kalian cukup gunain cara coba-coba opsi. Maksudnya gimana? Jadi kita nyobain X-nya gitu ya. Dari setiap opsi ini, kita cobakan X-nya itu ke dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau ternyata benar, ya berarti itu adalah salah satu penyelesaiannya. Kalau salah, berarti opsi tersebut udah pasti salah. Coba yuk, langsung aja. X dikurangin akar 6 min X lebih dari sama dengan 0. Nah, kita coba nilai X-nya berapa gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai X juga nggak sembarangan. Kalian harus coba cari nilai X yang kalau misalkan kita hitung itu tuh mudah gitu ya. Dan juga itu bisa menghilangkan beberapa opsi. Nah, biasanya tuh kalau misalkan nyobain tuh X sama dengan 0 paling biasa sering kita gunain ya. Karena kan ngitung ketika masukin X-nya 0 itu lebih cepat, ya nggak? Nah, boleh tuh. Atau misalkan mau cara lain untuk nentuin X-nya boleh aja. Gitu. Oke, di sini ketika X-nya sama dengan 0 ya. Cobain dulu. Maka 0 kurang dari akar 6 min 0 lebih dari sama dengan 0. Kan ya berarti 0 ya. Kemudian akar 6 dikurangi 0 ya, berarti akar 6. Berarti sini negatif akar 6 lebih dari sama dengan berapa? 0. Negatif akar, ya berarti negatif nih ya, lebih dari 0. Benar atau salah? Salah dong, ya nggak? Nah, berarti yang ada X sama dengan 0-nya itu salah. Mana aja tuh opsinya? Opsi C, 0 kurang dari sama dengan X. Ya, berarti di sini 0 sama dengan X. Berarti salah gitu ya. Terus, X kurang dari sama dengan 6. Berarti bisa juga X-nya 0, ya nggak? Berarti ini juga salah. Oke, kan lumayan tuh ya. Ada dua opsi yang udah kita hilangkan. Cek lagi, berarti di sini X berapa lagi nih? Oke, coba kita cek di sini. Oh, ini nih, ada X lebih dari sama dengan 2, tapi di sini dibatasin 2 sampai 6, 2 sampai 6. Oke, berarti kita coba cari yang lebih dari 6 nih. Berapa tuh? X sama dengan 9 lah ya misalkan. 9 dikurangin akar 6 dikurang 9 lebih dari sama dengan 0. 9 dikurangin akar 6 dikurangin 9 itu kan negatif 3 lebih dari sama dengan 0. Coba perhatiin. Di sini kita dapetin bentuk akar dari negatif 3. Akar dari suatu bilangan negatif itu tuh berapa hasilnya? Bukan real kan? Ya nggak? Nah, berarti ini salah. Gitu ya. Berarti X sama dengan 9 juga salah. Yang lebih dari sama dengan 2, ini berarti salah juga. Oke. Nah, antara B sama D, apa yang ngebedain? Ininya sama gitu ya, tapi yang ngebedain di sini tambahin yang BX kurang dari sama dengan negatif 3. Yaudah, coba kita cek ketika X-nya sama dengan negatif 3. Negatif ya, berarti negatif 3 dikurangin akar 6 dikurangin negatif 3 gitu ya. Lebih dari sama dengan 0. 6 min ketemu min jadi plus ya, 6 tambah 3. Berarti 6 tambah 3 berapa? 9. Oke, lebih dari sama dengan 0. Min 3, min berapa? 3. Lebih dari sama dengan 0. Min 3, min 3 ya berarti min 6 ya. Min 6 lebih dari sama dengan 0. Benar atau salah? Salah ya, kan negatif lebih dari 0 yaitu salah. Kayak gitu. Berarti X sama dengan negatif 3 juga salah. Maka yang B kan X sama dengan negatif 3 masuk tuh. Berarti ini juga salah. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nilainya adalah X di antara 2 sampai 6. Gitu ya. Jadi kalian cukup coba-cobain aja kayak gitu. Makanya di sini aku tekanin bisa banget ini dipakai untuk kondisi yang kepepet kayak gitu. Oke, lanjut yuk. Nah, coba kamu kerjain dulu. Pause dulu aja videonya. Nanti kalau misalkan udah kelar, nanti di play lagi aja. Oke? Nah, di sini yuk langsung kita bahas. Nilai mutlak dari nilai mutlak X ditambah X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini kan kalau misalkan cara manual ribet ya, ya nggak? Gimana kalau misalkan kita coba aja, kayak gitu. Oke, kita coba cek ya. Pertama, A sama B nih. Kalau A sama B itu tuh, di sini kelihatan nih, X kurang dari 1, X kurang dari sama dengan 1. Berarti ada yang pakai 1, ada yang enggak, gitu kan ya. Nah, coba kita X sama dengan 1 dulu. X sama dengan 1, nilai mutlak dari 1 ditambah 1 kurang dari sama dengan 2. Ini X-nya kita ganti jadi 1 ya. 1 tambah 1 berapa? 2. Langsung aja berarti 2 ya, positif semua soalnya. 2 kurang dari sama dengan 2. Benar atau salah? Benar dong, ya enggak? Berarti X sama dengan 1, salah satu penyelesaiannya. Berarti kita pilih yang ada satunya. Mana aja tuh? Oke. Yang A, kan nggak ada satunya ya, berarti ini salah. Yang B, ada satunya masuk. Yang C, X kurang dari sama dengan 2. Ya, berarti X sama dengan 1 masuk dong. Kemudian yang D, X kurang dari sama dengan 0. Oh, berarti ini tertingginya 0. Satunya nggak masuk, berarti salah. Lumayan ya, ada 2 nih yang udah kita hapus. Cek lagi, berapa?
Yang B sama C nih, X kurang dari sama dengan 1, X kurang dari sama dengan 2. Yang satu, duanya boleh masuk gitu ya, tapi yang satu tuh dibatasin sampai 1. Yaudah, kita cek ketika X-nya sama dengan 2. Nilai mutlak dari berapa? Nilai mutlak dari 2 tambah 2 kurang dari sama dengan 2. Kan nilai mutlak udah pasti, di sini 2-nya positif juga ya, jadi positif. 2 tambah 2 berapa? 4. Kurang dari sama dengan 2. 4 kurang dari sama dengan 2. Benar atau salah? Salah dong, ya enggak? Harusnya kan lebih dari 2. Berarti X sama dengan 2 itu salah. Gitu. Yang ada 2-nya salah. Mana tuh? X kurang sama dengan 2, ini salah. X lebih dari sama dengan 0, berarti 2-nya masuk dong. Ya enggak? Ini juga salah. Jadi, jawabannya adalah yang B. Mudah kan? Ya enggak? Oke. Lagi. Nah, ini coba. Pause dulu aja deh, kamu kerjain dulu ya. Kalau misalkan udah, nanti di play lagi. Oke. Nah, coba cek. Aku mau coba di ini deh. Ini tuh yang B sama C ya. Yang satu 3-nya masuk, gitu kan ya. Yang satu nggak nyampe 3. Ya udah, coba X-nya sama dengan 3. Nilai mutlak dari 3, berarti kan ya, kurang dari 3 ditambah nilai mutlak dari 3 dikurangin 3. Nilai mutlak dari 3 kan 3 ya. 3 kurang dari 3 ditambah 3 kurangin 3, 0. 3 kurang dari 3, benar atau salah? Salah dong, ya enggak? Jadi X sama dengan 3 itu bukan jawabannya. Nggak boleh ada 3-nya. Maka yang C salah, karena X-nya lebih dari sama dengan 3. Yang A juga sama ya, berarti ya. Kan di sini X sama dengan 3, ya enggak? Berarti ini salah juga. Terus, X lebih dari sama dengan 0, berarti ada 3-nya nggak ada. Berarti ini salah juga. Yang D, X lebih dari sama dengan negatif 3. Oh, ini juga ada 3-nya. Wow, jadi malah ini langsung kita ketemu. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B, X kurang dari 3. Oke, lanjut. Nah, coba kerjain dulu ya. Kita bahas. Di sini langsung aja cek opsinya ya. Opsi-opsinya itu berarti dari negatif 1 sampai negatif setengah. Kemudian negatif setengah sampai setengah. Berarti di sini ada 0-nya. Coba ya, ketika X-nya sama dengan 0. Masuk nggak? 2 dikali 0 kuadrat ditambah nilai mutlak dari 0 lebih dari 1. 2 kali 0 kuadrat udah pasti 0 ya. 0, oke. Berarti 0 lebih dari 1, benar atau salah? Salah dong, ya enggak? Jadi X sama dengan 0 itu salah. Yang ada 0-nya salah ini. Ya, berarti yang B salah nih ya. Oke, nah perhatiin di sini opsi A itu kan dibatasin dari negatif 1 sampai negatif setengah ya. Tapi opsi C, D, sama E itu tuh bisa lebih dari setengah, lebih dari 0 gitu kan ya. Berarti bisa lebih baik, gede banget nilainya. Yaudah, coba kita X yang paling besar deh gitu kan ya. Untuk ngecek apakah nanti si A itu benar atau salah. Misalkan aja 4 gitu kan ya. Jadi di sini 2 dikali 4 kuadrat ditambah nilai mutlak dari 4 itu lebih dari 1. 4 kuadrat kan 16. 16 kali 2 itu adalah 32 ditambah 4 lebih dari 1. Udah lah ya. Ini 32 tambah 4 kan positif dan lebih dari 1 semua. Ya udah, berarti X sama dengan 4 memenuhi gitu kan ya. Berarti ini benar. Jadi jangan dibatasin sampai negatif setengah gitu kan ya. Maka opsi A itu salah. Oke, cek deh. C, D, dan E. Di sini kan X kurang dari negatif 1, X kurang dari negatif setengah, X kurang dari negatif setengah gitu kan ya. Yang satu dibatasin sama negatif 1, kemudian yang satunya lagi dibatasin sama negatif setengah. Gitu kan ya? Nah, berarti kalau kayak gitu, coba kita cek yang paling kecil. Berapa di sini? Negatif 1. Nah, ketika X-nya sama dengan negatif 1. 2 dikali negatif 1 kuadrat ditambah nilai mutlak dari negatif 1 lebih dari 1. Negatif 1 dikuadratin itu kan berarti positif 1 ya. Berarti jadinya 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 1 itu adalah 1 lebih dari 1. 2 tambah 1 berapa? 3 lebih dari 1. Benar atau salah? 3 lebih dari 1? Benar ya? Jadi X sama dengan negatif 1 itu masuk ke penyelesaiannya. Jadi yang opsi C, ini kan nggak ada negatif satunya ya. Berarti ini salah. Gitu. Oke. Nah, sekarang opsi D sama E. Satunya X lebih dari setengah, satunya X lebih dari 0. Berarti kita mau nyoba siapa? 0 atau setengah? Nah, berarti kita coba ketika X-nya sama dengan setengah ya. Berarti dari sini, 2 dikali setengah dikuadratin ditambah nilai mutlak dari setengah lebih dari 1. Oke, setengah dikuadratin ya berarti seperempat ya. Berarti 2 dikali seperempat ditambah setengah, karena nilai mutlak dari setengah lebih dari 1. 4 sama 2 bisa dicoret ya, jadi setengah ditambah setengah lebih dari 1. Setengah tambah setengah kan 1 ya, 1 lebih dari 1. Benar atau salah tuh? 1 lebih dari 1. Salah dong, harusnya kan 1 sama dengan 1. Jadi X sama dengan setengah itu tuh salah. Sehingga X lebih dari 0, kan masuk ya setengahnya ya, berarti E-nya salah. Jadi jawabannya adalah siapa? Yang D. Oke, satu soal terakhir nih. Yuk, coba kamu kerjain dulu ya. Pause dulu aja, nanti kamu play lagi aja videonya.
Oke, kita bahas. Langsung berarti kita cek opsinya ya, kalau kayak gitu ya. Di sini ada negatif 3 sampai 3, di sini ada X lebih dari 3, X lebih dari 3. Coba kita X sama dengan 0 ya. Oke. Kemudian 0 kuadrat ditambah 2 kali nilai mutlak 0 dikurangi 15 lebih dari sama dengan 0. 0, 0, berarti di sini negatif 15 lebih dari sama dengan 0. Benar atau salah? Negatif lebih dari 0 ya salah dong. Ya enggak, berarti X sama dengan 0 tidak masuk penyelesaian. Yang ada 0-nya salah. Mana tuh? Yang B, negatif 3 sampai 3, berarti ada 0-nya salah. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada X lebih dari sama dengan 3, satunya lagi X kurang dari sama dengan negatif 3, gitu kan ya. Nah, coba ketika X-nya sama dengan 3. X sama dengan 3, kita coba, berarti 3 kuadrat ditambah 2 dalam mutlak 3, gitu kan ya, dikurangi 15, lebih dari sama dengan 0. 3 kuadrat kan 9, 2 kali 3, 6 ya. Dikurangi 15 lebih dari sama dengan 0. 9 tambah 6, 15. 15 kurangi 15, ya 0. 0 lebih dari sama dengan 0. Benar atau salah? Benar ya. Berarti ini benar. Jadi X sama dengan 3 harus salah satu penyelesaiannya. Mana yang nggak ada 3-nya? Opsi yang ini nggak ada ya. X lebih dari 3, nggak ada sama dengan 3-nya. Yang C, X kurang dari sama dengan negatif 3. Nggak ada 3 nih, berarti salah juga. Oke, opsi A sama D itu yang ngebedain apa? Yang bedain adalah X kurang dari sama dengan negatif 3. Yaudah, coba kita cek ketika X-nya sama dengan negatif 3. Nah, X sama dengan negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat ditambah 2 dalam mutlak negatif 3 dikurangi 15 lebih dari sama dengan 0. Negatif 3 dikuadratin berarti berapa? 9. Nilai mutlak dari negatif kan ya berarti positif ya. Berarti di sini adalah 2 dikali 3 dikurangin 15 lebih dari sama dengan 0. 2 kali 3, 6. 9 tambah 6 dikurangin 15 lebih dari sama dengan 0. 9 tambah 6 kan 15 ya. 15 kurangin 15 itu adalah 0. 0 lebih dari sama dengan 0. Benar atau salah? Benar ya. Jadi X sama dengan negatif 3 itu juga benar. Ya, berarti kalau kayak gitu, opsi yang D, karena X lebih dari sama dengan 3 aja, berarti ini salah. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, mudah ya. Nah, jadi di sini yang penting kalian teliti aja nih dalam menghitung bilangan-bilangannya justru ya, bukan dalam menghitung X, kemudian nanti ngecek bilangan, garis bilangan, nggak kayak gitu. Oke?